Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmul khairat, alladzi arsyadana lihadhil a'malis sholihat min huduri majlisid dzikri wal istighatsat wa qiraatil manaqibi wa qissatil maulidi was shalawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi tahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ulama'ana al-a'izza wa habaibana al-fudala wa ala akhusihim Sayyidil Habib Anis ingkang tansah kula panjenengan sami cadung-cadung barokahipun, wa ala muqaddimatihim fadilatul karim wal mukarram panjenenganipun Romo Ki Haji Kufron A'immatul Khususiyah Al-Karim wa Ibnul Karim, panjenenganipun Kiai Masruhin Al-Ustad Haji A'ad Tobroni, Samahatul Akh Ustad Luqman, Ustad Sa'dun, ugi para asatid, seluruh tim pembaca manaqib dan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkumpulan jamaah Al-Khidmah Cirebon Raya maupun dari Indramayu, dari Cirebon Kota, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, mustaghitsin wal mustaghitsat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dalu ingkang mubarak niki al-fakir ugi para panjenengan sami sareng-sareng waget kempal waget hadir wonten dhateng majlis al-mubarak, majlisipun Syekhina wa murabbi arwahina Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Wau sampun dipun aturaken dateng sahibul makan Kiai Masruhin, panjenenganipun wau matur niki sanes majlisipun Kiai Masruhin, sanes majlisipun sinten nanging menika majlisipun Romo Yai Asrori. Dados panjenenganipun Romo Kiai Masruhin namung katempatan dalu niki wonten dalemipun dipun tempati kangge kegiatan istiqomah jamaah Al-Khidmah Cirebon inggih menika istighosah, tahlil, pembacaan manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jilani, ugi pembacaan kisah Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi sedaya ingkang dipun leksanakaken, ingkang dipun waos dalu niki lumeber barokahipun kangge kula lan para panjenengan sedaya ingkang sami hadir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kados biasanipun
mangga sarang-sarang tabarukah ngalak berkah niku penting. Sebab kula nate maos wonten dateng kita Riyadhus Shalihin. Niku salah setunggalipun mutiara ingkang badhe dipun cabut datang malaikat Jibril pertama-tama yaiku barokah. Mulane kula panjenengan sami sing sregep anggenipun ngalap barokah mumpung masih anak barokah. Terus majlis-majlis utawi tempat-tempat dipun laksanakan zikir-zikir, solawat-solawat ing atas Kanjeng Nabi, termasuk majlis manakib niki majlis ingkang kata barokah. Saking niku mangga sareng-sareng kula panjenengan sami tabarruk ngalap barokah. Sesampunipun ngalap barokah lan nyuwun syafaatipun Kanjeng Nabi, nyuwun barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani utaminipun ngalap barokah dateng kesolihanipun para aulia, para ulama samenika monggo sareng-sareng ngalap barokah dateng tinggalan jasa saking Hadratus Syekh Romoyai Asrori Alisaki ingkang wonten dateng kitab Al-Muntakhobah. Niki kelurasan ulang sal hadiah kitab Al-Muntakhobah niki saking sanunganipun jamaah. Kula maos wonten mriki Yai Asrori dawuhaken. Niki awalipun datang kitab niki dipun jelasaken Ausofur Rahman. Pinten-pinten sifatipun Gusti Allah. Inna ausofar rububiyah. Ketahuilah bahwa sifat-sifat rububiyah, sifatipun Gusti Allah ingkang wonten sekawan yang ada 4 macam. Ini merupakan perlawanan dari sifat-sifat kekurangan yang ada pada diri manusia. Kula panjenengan niki makhluk ingkang dhaif, ingkang apes. Mulane Gusti Allah duweni sifat al-ghina. Awwaluha al-ghina. Sifate Gusti Allah niku maha sugih, maha kaya. Nah, kita sebagai makhluknya fakir. Perlawanan dari sifat rububiyah al-ghina ini dimiliki oleh manusia al-fakir. Asani Allah niku nggak ada sifat al-izz, mulia. Dan kita sebagai manusia, sebagai makhluknya mempunyai sifat al-dhil, hina. Gusti Allah kang mulia, kula kang hina. Gusti Allah sugi, kula fakir. Sing nomor 3 al-qudrah. Gusti Allah niku nggak ada sifat kuwaos. Ngertos mboten Bu? Allah itu mempunyai sifat kudrah, kuasa. Kita tidak berdaya. Perlawanan dari kudrahnya Allah adalah sifat yang dimiliki oleh manusia, al-ajzu, tidak berdaya. Ar-rabi', dan yang keempat, Allah mempunyai sifat al-quwwah, kuat. Wa yuqabiluha ad-dha'fu, dan kita sebagai manusia mempunyai sifat lemah. Allah yang maha kuat, kita manusia lemah. Nah, ini 4 sifat merupakan ausofur rububiyah, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, dan sementara kita manusia hanya memiliki sifat-sifat perlawanan dari keempat sifat rububiyah tersebut. Makanya Mbak Yai Asrori menika paling nasihat kultu. Beliau kemudian memberikan wejangan kepada kita. Ya gulam, wahai anak-anakku, ini dawuh Yai Asrori menawi panjenengan gadah kitabipun naminipun Al-Muntakhobah.
Niki, tapi kita budulan. Dawi ya asrori ya gulam, wahai anak-anakku ihfadillah. Hendaklah kalian senantiasa membersamai Allah. Jangan jauh dari Allah, akan tetapi mendekatlah kepada Allah. Mendekat kepada Allah ini biasa guru-guru kita menyebutkan dengan taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada kita ruhani secara qalbiyah. Makanya kitab Al-Muntakhabat ini Rabitatul Qalbiyah, ikatan hati, wasilatur ruhiyah, dan sambungan ruhani, di mana di dalam kitab ini kita ditarbiyah, dididik agar senantiasa nyambung kepada Allah. Makanya diadakanlah kegiatan-kegiatan yang istiqomah, yang rutin dilaksanakan di berbagai daerah. Wonten dalu niki panjenengan sareng-sareng wau sampun tawasul, lajeng istighosah, maos beberapa surah dari Al-Quran, di antara surah Yasin, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan disempurnakan dengan membaca Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka Rabitatul Qalbiyah, menyambungkan hati, menyambungkan ruhani kepada Allah, atau dengan bahasa lain taqarrub ilallah. Kados napa ingkang dipun dawuhaken Yai, ya gulam ihfadillah, wahai anak-anakku, hendaklah kalian senantiasa membersamai Allah, jangan jauh daripada Allah. Yahfadka, niscaya Allah pun akan membersamai kalian. Allah akan menolong kalian. Tajidhu amama, dan kalian kelak nanti akan menemukan Allah berada di depan kalian. Artinya, ta'aruf ilallah firraha, kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan sempat, di dalam keadaan luas, di dalam keadaan normal. Ya'rifka fi syiddah, jika kita membiasakan diri mengenali Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempat, maka manakala kita berada dalam kesempitan, dalam kesusahan, kelak Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Subhanallah, ini nasihat yang sangat mulia dari Hadratus Syekh Romawi Asmaul Sakit. Makanya ini penting saya sampaikan pada tiap-tiap majelis al-khidmah, 1-2 kalimah. Hendaklah kita mengingat-ingat apa saja nasihat yang pernah disampaikan oleh Hadratus Syekh, dan semua nasihat-nasihat itu sudah beliau abadikan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita semua yang selalu istiqomah dan hadir di majelis-majelis beliau senantiasa mendapatkan nadhah, dilirik datang Hadratus Syekh Romawi Asrul Asadi, dan kita semua nanti kelak pada yaumul liqa, pada yaumul mahsyar, pada yaumul hisab, kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu pesan. Saya catatannya tadi baru tertulis. Melalui hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, sahabat Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apakah gerangan wahai Rasul yang paling baik itu? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling baik itu adalah
di mana kita mendirikan sholat pada waktunya. Afdhalul ibadah as-sholatu ala waktiha. Sebaik-baik ibadah untuk kita sekalian adalah sholat pada waktunya. Kuntu summa ayyun. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kembali, setelah itu masih ada lagi ya Rasul? Qala birrul walidain. Setelah sholat, maka amal yang paling baik itu, amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah engkau berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Makanya di dalam majlis ini kita juga diajak bagaimana kita birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua di dunia ini, didoakan agar panjang umur, agar diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, ditetapkan iman dan Islam melalui majlis ini. Dan bagi yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, majlis ini membimbing kita juga untuk birrul walidain kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada di alam dunia ini, dengan cara mendoakan mereka. Bacaan-bacaan yang tadi kita laksanakan ini adalah bentuk birrul walidain yang akan kita persembahkan kepada mereka. Summa ayyun. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, setelah sholat dan birrul walidain, apakah masih ada wahai Rasul amal yang paling baik? Qala al jihadu fi sabilillah. Jihad bagi kita adalah menghadiri majlis-majlis ilmu. Menghadiri majlis-majlis ilmu, bertemu dengan orang-orang soleh, ini adalah jihad fi sabilillah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat al-khidmah, bahwa amal-amal yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah yang 3 macam ini adalah merupakan amal-amal yang menjadi bekal kita kelak nanti menghadap kehadrat Allah Rabbul Alamin. Birrul walidain ini dalam sebuah kitab disebutkan huwa minal akhlaq fil Islam. Birrul walidain ini bagian daripada anggah ungguh etika yang sangat dianjurkan oleh agama. Wa wajibun walau kana, dominnya walau kana ai al-walidain ghairu muslimin, walaupun seumpama, boleh kan seumpama ada yang masih memiliki kedua orang tua, cuma maaf mereka non muslim umpama. Ini tetap kita sebagai anak yang muslim tetap harus berbakti dan birrul walidain kepada mereka, walau kana ghairu muslimin, walaupun kedua orang tua itu non muslim. Birrul walidain itu bukan cuma akhlak, tetapi birrul walidain itu adalah sebuah perintah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik. Jadi bukan sekedar itu tradisi di dalam keluarga, anak harus hormat kepada orang tua. Bukan cuma tradisi ataupun sekedar akhlak, tidak. Tapi lebih dari itu, birrul walidain adalah perintah Allah. Jadi siapa yang tidak mampu menempatkan diri sebagai anak dan tidak bisa melaksanakan birrul walidain, berarti sama dia tidak menjalankan perintah Allah. Makanya menghardik ataupun durhaka kepada orang tua ini salah satu dosa yang susah diampuni oleh Allah. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tiap-tiap kita hadir di majelis-majelis zikir seperti al-khidmah malam hari ini adalah bentuk kita
kepada kedua orang tua, birrul walidain. Nah, kalau kita hubungkan dengan penjelasan dalam kitab Al-Muntakhobat itu, bahwa yang kaya hanya Allah, kita miskin, kita fakir. Yang mulia hanya Allah, kita ini sangat teramat hina. Yang kuasa hanya Allah, kita ini tidak berdaya. Yang memiliki kekuatan dan yang kuat hanya Allah, kita ini lemah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu konsep bagaimana agar kita mampu melaksanakan apa-apa yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah kata Nabi, badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah kita melakukan amal-amal yang baik. Sebelum engkau kedatangan 7 perkara. Kalau kita sering membiasakan menunda-nunda amal soleh, ini suatu saat kita akan terhalang dari melakukannya. Apalagi yang suka bikin-bikin alasan, macam-macam alasan, diajak ke majelis zikir, ke majelis ilmu, ke majelis taklim, selalu buat-buat alasan. Ini pada saatnya nanti Allah akan menutup, sehingga dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk beramal soleh. Badiru bil a'mali sholihat sab'an ay qabla antal sab'an, sebelum engkau menemui 7 perkara. Hal tangtadiruna illa faqran munsiyan. Apakah kondisi sekarang yang engkau sedang diberikan kecukupan oleh Allah, diberi kelancaran rezeki, kelancaran usaha, kesejahteraan, apakah engkau menunda-nunda amal itu menunggu sampai engkau menjadi orang yang fakir sehingga engkau lalai untuk berbuat baik? Hal taqdiruna illa faqran munsiyan. Atau kondisi sekarang kita biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak harta, tidak terlalu banyak uang, akan tetapi kita masih menunda-nunda untuk sedekah nanti nunggu kalau kaya. Wonten sing kok teniku. Di kengken infak, kengken sedekah, kengken bantu fakir miskin, jawabnya engkau bakal misugi. Ada yang seperti itu. Banyak. Padahal Nabi sudah mengingatkan, sedekah itu kan tidak harus banyak. Memang utamanya sedekah itu yang penting ikhlas. Walaupun banyak, daripada sedikit tidak ikhlas. Laras pada Bu. Sedekahku kang bagus, ake senejan ikhlas. Atau sedekah itu sing penting ikhlas senejan ake ya Bu ya. Tenimbang setitik tapi beli ikhlas. Lalu ini auhinan mudhiyan, kengken sedekah engko maning bakal wis sugi. Padahal pada saatnya nanti Allah akan memberikan kalian kekayaan, tapi hanya kaya secara materi, tidak diberi kekayaan hati. Sugi dilarang pelit. Ya Bu ya. Engko maning sedekah bakal wis sugi. Giliran sugi medit beli sidat sedekah, beli sidat infak, gara-gara menunda-nunda waktu. Aumarodon mufsidan. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, kesegeran. Ya Bu. Makanya ada majlis-majlis zikir ini kita hadir. Kita kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berkumpul di majlis-majlis zikir ini. Bukan cuma dengan jamaahnya, tapi dengan jamaahnya para malaikat. Subhanallah. Jangan menunda-nunda waktu.
Kalau pada saat kita sehat, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, tapi kita masih ogah-ogahan, masih menunda-nunda waktu untuk beramal soleh, aw maradun mufsidan, Allah akan memberimu nanti penyakit yang sehingga engkau tidak mampu untuk datang di majlis-majlis seperti ini. Ing pramila Bapak dan Ibu sekalian, boten sae, boten pantes kagem kula panjenengan sami ingkang samenika pun paringi sehat wal afiat lajeng kata-kata alasan kangge hadir datang majlis zikir. Bokatan engko sakit beli bisa mlaku-mlaku wacan datang bidetun. Nggih boten? Aduh iya ya iki ana majlis zikir nikana kula lagi boyoken si kepriben. Lah mau lagi boyoke enak, lagi awake seger, beli gelemang kadongane boyoken tembe kerasa getol. Nah ini au maradun mufsidan au haroman mungfidan. Nah ini atau ketika usia semakin lanjut wis pikun. Apa jibu pikunku penyakit kang bisa ditambani kang langka obatnya ya pikun mbak wis pikun ya wis bisa dibalekaken maning kayak umur 40 tahun bisa. Makanya sebelum kedatangan al-haram, kedatangan pikun di mana kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, boro-boro melu barang-barang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah krungu bae wis beli sebab wis pikun. Maka sebelum kedatangan pikun ini kita jangan menunda-nunda amal soleh. Awid dajjal, nah ini fitnah yang paling besar dalam kehidupan kita di dunia ini adalah fitnahnya dajjal. Kuning dereng dajjal bu ubong dajjal itu yang menusuk nanging kafir. Toli pegaweane ngajak-ngajak wong kongkon kafir, kongkon kufur karo Gusti Allah. Jangan sampai kita membiasakan menunda-nunda amal kemudian kedatangan dajjal dan kita akan terseret-seret iman kita oleh fitnahnya dajjal. Na'udzubillah. Dan yang terakhir kata Nabi, hal yang tadiruna as-sa'ah, atau engkau menunda-nunda amal ini nunggu nanti sampai dengan datangnya hari kiamat. Adaha wa amaru, padahal datangnya kiamat itu sangat dahsyat dan keadaan yang sangat pahit, yang sangat tidak enak. Bulannya seblesak-blesake wong iku kang umure sampai nemoni dino kiamat. Tadi ibu aja sampai pengen weruh kiamat ya bu ya. Ada sampai weruh tekai kiamat seblesak-blesake wongku kang weruh kang nyakseni tekai dino kiamat. Makanya maka jangan biasa kita menunda-nunda amal soleh. Wonten undangan-undangan majlis zikir utawi kebagusan-kebagusan sejenis salat berjamaah, dirosah Al-Quran, sholawatan lan sapiturutipun, mangga kula panjenengan sami mumpung masih dipun paringi kesehatan, dipun paringi kesempatan, sampun ngantos ngapa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niki terhalang oleh 7 perkara tadi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi bimbingan dhateng Allah, dipun paringi ringan lan enteng anggenipun ngamalaken perkawis ingkang sae, utamanipun inggih menika hadir wonten dhateng majelis-majelis zikir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.